Peras semua darah saya untuk memenangkan PSI. Saya ini Apalagi ini si bocil. Bocil ini Kaisang ini. Pidatonya macam betul aja. Saya akan peras semua darah saya untuk memenangkan PSI. Pih! Ngomong lu gede lu. Macam betul aja. Ya. Kalau betul itu ngomong kamu akan memeras semua darahmu untuk memenangkan PSI. Ya wajar, orang PSI itu punya keluargamu kok. Wajar itu. Ya. Tapi yang kurang ajar, kau peras semua darah orang yang masuk di PSI itu. Takutnya habis itu kau tinggalkan. Itu loh, itu yang kurang ajar. Mirip kasus tuh yang sempat tinggal di lemari di Singapura. Ya, sempat tinggal di Singapura tuh. Yang masalah kasus otot berurat. Habis kau peras, kau tinggalkan. Udah itu sempat tertinggal, gak berani ngambilnya. Itu gimana tuh? Udahlah, jadi gak usah lah terlalu banyak kali ngomong. Apa ya, karakter itu dimulai dari kecil. Itu karakter. Tapi sudah karakter kau seperti itu, habis kau peras tuh gunung luar dalam, ya, luar dalam tuh kisah sempak yang tertinggal di lemari. Habis sudah kau peras luar dalam, habis itu kau tinggal diriku saja. Kau tinggalkan sempakmu di dalam lemariku. Kau pergi begitu saja. Salam marah saja lah ya. Ya, salam marah saja, bocil. Sebenarnya bukan ada di negara demokrasi biasanya. Kalau seperti yang terjadi di negara demokrasi itu tidak ada larangan. Saya sudah berkali-kali nepotisme, misalnya presiden jadi pejabat, itu tidak ada larangan hukumnya. Secara hukum tata negara dilarang. Saya katakan ketika orang kenapa Pak Mahfud diam ada itu, saya mau ngelarang pakai apa? Uang hukum membenarkan itu pada soal kepantasan, soal etik, moralitas dia menuai itu untuk kepentingan negara apa tidak gitu. Tapi itu penilaian etik dan moral, kepantasan. Secara hukum dia tidak berdaya untuk melarang begitu. Hidup bernegara menuruti norma-norma atau aturan kehidupan itu ada aturan hukum, ada yang non hukum kan, moral, etik, agama itu kan bukan hukum. Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Jokowi dinilai sudah menjadi ruh dan napas PSI meski tanpa kartu anggota. Nah teman-teman, memang kita tahu ketika Pak Jokowi berpidato di Rakernas PSI kemarin, maka ya dia akan bekerja keras katanya untuk PSI, bahkan bisa keliling Indonesia, ya bisa sampai ke provinsi-provinsi di seluruh Indonesia, bahkan bisa sampai di kecamatan-kecamatan di seluruh Indonesia. Nah ini memang perjuangan Pak Jokowi untuk PSI ini sudah tidak main-main teman-teman. Tapi di sisi lain netizen mempertanyakan, dengan kekuatan yang dimiliki oleh Pak Jokowi bisa keliling Indonesia, bahkan sampai ke kecamatan pun di seluruh Indonesia Pak Jokowi bisa mendatangi, maka kenapa ketika ada sidang ijazahnya tidak pernah hadir? Ya, apakah dia tidak memiliki kekuatan di sana atau bagaimana? Nah ini adalah pertanyaan-pertanyaan netizen yang bermunculan di media sosial, dan juga tentu tidak bisa dibantah akan hal ini karena sesuai fakta yang ada sekarang ini. Artinya faktanya bahwa Pak Jokowi ya berpidato dan berjanji akan bekerja keras, bahkan bisa keliling Indonesia untuk
ya mempromosikan PSI untuk bekerja di PSI. Ya, artinya bahwa Pak Jokowi bekerja di PSI bukan bekerja buat rakyat. Nah, kemudian ya bahwa Pak Jokowi ya dalam persidangan kasus ijazahnya ya ada citizen lawsuit yang telah menggugat ijazah Pak Jokowi, dan beberapa kali sidang tidak pernah ya Pak Jokowi hadir. Nah, itu adalah fakta yang tidak bisa dibantah oleh para pendukung dan relawan Pak Jokowi, ya termasuk PSI dalam hal ini. Oke, ya dinilai di sini teman-teman bahwa Pak Jokowi sudah menjadi ruh dan napas bagi PSI, ya walaupun Pak Jokowi tidak memiliki kartu anggota. Nah, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yaitu Adi Prayitno menilai hubungan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dengan Partai Solidaritas Indonesia PSI sudah melampaui urusan legal formal. Adi mengatakan pidato Jokowi dalam Rakernas PSI membuktikan bahwa politik PSI berkiblat kepada mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Jokowi dan PSI melampaui urusan legal formal, melampaui urusan kartu anggota partai, karena secara prinsip imam besar politik PSI adalah Jokowi. Bagi PSI, Jokowi adalah segala-galanya. Jokowi ruh dan napas perjuangan mereka, kata Adi Prayitno saat dihubungi Senin 2 Februari 2026. Jadi tanpa diformalkan pun keseluruhan postur dan darah politik Jokowi adalah PSI, sambungnya. Kemudian menurut Adi Prayitno, bagi kader-kader PSI, Jokowi adalah arah utama untuk membesarkan partai. Dia mengatakan hal tersebut terlihat dalam dua momen penting agenda PSI di mana Jokowi selalu memberikan arahan politik. Pertama, saat Kongres di Solo, Jokowi berjanji akan total turun ke bawah menangkan PSI. Kedua, saat Rakernas PSI di Makassar, Jokowi siap keliling semua provinsi, kabupaten, kota, bahkan kecamatan, ujar Adi Prayitno. Jadi tanpa legalitas berkartu anggota pun pastinya Jokowi gaspol besarkan partai gajah ini, imbunya. Jokowi akan mati-matian dan habis-habisan demi PSI. Nah, ini teman-teman ya harusnya Pak Jokowi mengatakan ya akan ya bekerja mati-matian ya untuk rakyat ya lewat partai PSI ya, tapi karena ya tidak disinggung ya tentang bagaimana dengan ya nasib rakyat di sana dan lain sebagainya, maka itu yang menjadi sorotan para netizen. Jokowi akan mati-matian dan habis-habisan demi PSI. Sebelumnya Presiden ke-7 Joko Widodo, Jokowi menyatakan dirinya akan bekerja mati-matian untuk Partai Solidaritas Indonesia PSI. Hal tersebut Jokowi sampaikan dalam Rakernas PSI di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu 31 Januari 2026. Mulanya Jokowi menyebut dia akan bekerja keras untuk PSI. Saudara, bekerja keras untuk PSI, saya pun akan bekerja keras untuk PSI, ujar Jokowi. Jokowi juga berjanji akan bekerja habis-habisan untuk PSI. Saudara-saudara bekerja mati-matian untuk PSI, saya pun akan bekerja mati-matian untuk PSI. Teriak Jokowi disambut tepuk tangan. Nah, saudara bekerja habis-habisan untuk PSI, saya pun akan bekerja habis-habisan untuk PSI, sambungnya. Jokowi menjelaskan Indonesia memerlukan partai yang baik. Inilah yang harus kita kerjakan. Negara ini perlu partai yang baik, perlu politik kebaikan, politik untuk kebaikan, imbunya. Nah, itu teman-teman ya mengenai pernyataan dari Adi Prayitno menanggapi mengenai pidato Pak Jokowi di Rakernas PSI. Kata Adi Prayitno bahwa Pak Jokowi menjadi ruh PSI atau arah PSI kemana. Terungkap status Jokowi di PSI usai teriak kerja mati-matian di Rakernas Makassar. Terungkap status Jokowi di PSI usai teriak kerja mati-matian di Rakernas Makassar.
Presiden ke-7 Joko Widodo menjadi sorotan publik setelah berteriak akan bekerja mati-matian dan habis-habisan untuk Partai Solidaritas Indonesia PSI dalam Rakernas PSI di Makassar. Pernyataan tersebut memicu rasa penasaran publik soal status dan posisi Jokowi di PSI yang kini akhirnya dijelaskan oleh elit partai. Berikut ulasan lengkapnya. Nah, Jokowi mendadak jadi sorotan usai berteriak di acara rapat kerja nasional Rakernas PSI di Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, mulanya Jokowi menyebut dia akan bekerja keras untuk PSI. Ya, kemudian lalu barulah Jokowi berteriak dia akan mati-matian demi PSI. Jokowi juga berjanji akan bekerja habis-habisan untuk PSI. Nah, saudara bekerja habis-habisan untuk PSI, saya pun akan bekerja habis-habisan untuk PSI. Kendati demikian, Jokowi mengungkapkan alasan kerelaan dirinya jauh-jauh terbang dari Solo, Jawa Tengah ke Rakernas PSI Makassar. Ya, terkait motivasi yang disampaikan, Jokowi meminta agar struktur PSI harus diperkuat. Dia menegaskan PSI harus menyelesaikan struktur sampai tingkat paling bawah sampai akhir 2026 ini. Ya, memang yang dikejar PSI ini adalah tahun 2029, teman-teman. Ya, setelah video Jokowi berteriak tersebut viral, kini publik dibuat penasaran apa jabatannya atau statusnya di Partai Solidaritas tersebut sehingga dirinya mengatakan akan berjuang mati-matian. Menanggapi pertanyaan ini, Sekretaris Jenderal Sekjen PSI Raja Juli Antoni menegaskan bahwa Jokowi belum bergabung dengan PSI. Namun Raja Juli meyakini pidato yang bersemangat dari Jokowi bakal mengundang relawan dan seluruh daerah untuk bergabung dengan PSI.